Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Dermalasari dengan NPM 24782010. Saya di sini akan menjelaskan tentang OOP dan contoh OOP, exception handling dan inheritance, serta deskripsi tugas pada lab session 6 dan penjelasan implementasi dan hasil running program saya pada lab session 6. Nah, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu OOP dan memberikan contohnya. Jadi saya ke Sublime Text dulu. Ke Sublime Text. Nah, ini saya udah buat modul untuk contohnya. Nah, jadi kita di sini akan membuat kelas ya. Nah, jadi apa sih itu OOP? OOP itu Object Oriented Programming, adalah suatu paradigma pemrograman yang berorientasi pada konsep kelas dan objek. Nah, jadi saya di sini buat kelas terlebih dahulu. Kelas person titik 2. Nah, lalu kita buat konstruktornya atau untuk menginisialisasi objek person baru. Kita buat def init, kita buat atributnya yaitu nama dan umur. Nah, nama dan umur ini adalah nama ini adalah atribut yang akan menyimpan nama seseorang, dan umur ini adalah atribut untuk menyimpan umur seseorang. Kita self nama sama dengan nama, self umur sama dengan umur. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita buat metode lagi yaitu greet, yaitu untuk salam pengenalan diri dengan metode ini. Def greet self. Ini ya. Kita print halo, nama saya self nama, dan umur saya self umur tahun. Nah, seperti ini kita sudah buat metode greet-nya. Membuat objeknya ya. Kita membuat objek lalu person 1. Nah, ini adalah sebuah instance yaitu person 1, namanya kita beri nama siapa person 1, namanya saya sendiri ya, Gadis, umurnya 18 tahun. Dan lalu yang person 2 kita buat dulu, namanya Gita, umurnya 20 tahun. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita panggil metodenya. Memanggil. Kita panggil metodenya dulu ya. Itu person 1 create. Nah, lalu kita panggil person
pesan 2 great. Nah, seperti ini. Ini adalah kelasnya. Ini konstruktornya untuk menginisialisasi objek baru. Lalu ini ada metode greet, yaitu salam seperti perkenalan gitu ya. Halo, nama saya bla bla bla, self nama dan umur saya, self umur dan tahun. Nah, lalu di sini ada objeknya, person 1 dan person 2. Kita panggil metodenya. Seperti itu. Lalu kita coba jalankan, kita save terlebih dahulu. Jalankan di terminal. cd pelatih 1 lalu dengan M. Nah, ini ya. Halo, nama saya Gadis dan umur saya 18 tahun. Halo, nama saya Gita dan umur saya 20 tahun. Seperti itu, teman-teman. Dan ini adalah contoh OP dari saya. Kita lanjut ke yang inheritance. Nah, di inheritance ini adalah suatu pewarisan. Nah, jadi apa sih pewarisan yang dimaksud ini? Nah, jadi pewarisan ini itu ada kelas dan nanti dia punya anak dan atau kelas subkelas atau kelas anak atau turunan seperti itu. Nah, jadi untuk inheritance ini dia adalah suatu kelas turunan yang atribut dan metodenya itu mewarisi dari kelas induknya seperti itu. Nah, langsung saja kita buat contohnya. Ini saya hapus. Nah, saya di sini akan buat kelas hewan. Nah, kelas hewan ini adalah kelas induknya ya. Lalu kita inisialisasi ini self nama, lalu self dot nama sama dengan nama. Nah, lalu kita buat metode lagi, metode bersuara. Nah, jadi nanti hewan ini tuh bersuara. Self, lalu kita print nama hewannya, self dot nama, self nama mengeluarkan suara. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita buat subkelasnya atau kelas turunannya itu. Nah, ini kita itu mau hewan apa ya? Sapi aja ya. Sapi itu hewan. Seperti ini. 2. Nah, lalu kelas sapi hewan. Nah, ini tuh adalah sapi berarti mewarisi dari atribut dan metode dari hewan ini. Seperti itu. Kita buat def bersuara self. Nah, lalu print self nama mo, karena bunyinya sapi mo ya. Nah, tetapi di sini sapi itu mengganti atau override suaranya menjadi suara default hewan. Jadi mo dia. Seperti itu. Nah, lalu kita buat lagi subkelasnya hewan apa ya? Kucing.
kucing, habis itu hewan. Nah, sama aja nih, nanti kucing itu bakal mewarisi atribut dan metode dari kelas hewan ini. Nah, kucing juga ini mengganti atau mengoverride suaranya menjadi suara default hewan. Nah, jadi nanti kalau di print bersuara ini, dia tuh nggak lagi mengeluarkan suara, tetapi dia akan suaranya yaitu mengganti suaranya jadi mo, seperti itu. Self print self nama kucing meong gitu ya, meong. Nah, lalu kita buat objeknya, objek sapi dan kucing. Kita buat objek sapi dari kelas sapi, ya, dengan nama sapinya ini Bagi. Nah, lalu kita buat objek kucing dari objek kucing, dari kelas kucing dengan nama siapa ya? Toiko. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil metodenya. Itu sapi bersuara, kucing bersuara. Nah, seperti ini ya, kita panggil metodenya ini. Coba save. Kita save, lalu kita jalankan. Nah, Bagi, Mo, Tokyo, Miau. Nah, seperti itu ya. Ini penjelasan singkat mengenai inheritance. Nih, jadi ini adalah induk kelasnya atau kelasnya yang tinggi gitu, atau ibu bapaknya. Dan ini ada anaknya, yaitu kelas sapi dan kelas kelas kucing. Seperti itu. Nah, jadi dia juga bisa mengubah atau menambah dari sifat orang tuanya gitu, dari kelas induknya gitu. Nah, seperti ini nih, sapi sama kucing ini tuh anaknya hewan kan. Nah, tetapi mereka ini mempunyai suara yang khas masing-masing. Nah, seperti itu. Seperti sapi Mo dan kucing meow, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu exception handling. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Saya hapus. Nah, jadi apa sih exception handling itu? Jadi exception handling itu adalah penanganan atau pengecualian error yang terjadi saat program itu tuh sedang dieksekusi atau sedang dijalankan. Menurut sepemahaman saya, di exception handling ini tuh ada 4 blok kode. Yang pertama itu tuh try, ada accept, dan else, dan finally. Seperti itu. Dimana try ini adalah kode yang mungkin menimbulkan exception. Nah, selanjutnya ada exception. Exception sendiri ini adalah kode yang dijalankan jika terjadi error, seperti itu. Dan ada else. Else ini tuh dijalankan ketika exception itu tuh tidak terjadi. Dan ada finally, di mana finally ini adalah tetap berjalan ketika baik exception itu tuh terjadi atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu saya akan buat contohnya dulu. Try, setelah itu hasil dari 10 bagi 0.
ini. Lalu ada accept-nya, accept zero division error. Nah, seperti ini. 2 print kita print error pembagian dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita exception lagi, yaitu exception SE. Kita print terjadi kesalahan. Seperti ini. Nah, lalu ada else, blok kode else print operasi berhasil. Ini harusnya dikasih titik 2. Operasi berhasil. Lalu blok finally print program selesai. Nah, seperti ini. Jadi try ini adalah kode yang mungkin menimbulkan exception atau error. Nah, accept ini tuh penanganannya, accept zero division error ini tuh adalah kode yang dijalankan ketika zero division error. Nah, jadi dia akan mengeprint pembagian dengan 0, jadi kesalahan seperti itu. Dan else ini dijalankan jika accept ini tuh tidak terjadi gitu, jadi dia langsung ke else. Dan finally ini tuh tetap dijalankan baik terjadi accept atau tidak terjadi, seperti itu. Nah, kita save dulu, kita coba jalankan. Nah, error yang nggak bisa pembagian dengan 0, nggak bisa nih. Coba kita tidak bagi dengan 0, kita bagi dengan 2. Coba jalankan. Nah, operasi berhasil, program selesai. Nah, jadi bisa ya kalau nggak dibagi dengan 0. Nah, jadi jenis-jenis exception handling dalam Python itu ada beberapa yang umum seperti zero division error, type error, file not found error, dan banyak lainnya ya teman-teman. Sebetulnya zero division error ini terjadi ketika saat pembagian dengan 0, dan ada juga type error terjadi pada saat operasi yang dilakukan dengan tipe data yang tidak sesuai. Ada juga value error, yaitu menerima argumen dengan tipe yang benar tetapi dengan data yang salah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai OOP, exception handling, dan inheritance. Dan selanjutnya kita ke deskripsi tugas. Nah, selanjutnya pertama yaitu deskripsi tugasnya. Nah, jadi di live session 6 ini kita diminta untuk menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari room.
Nah, jadi kita diminta untuk membuat subclass yaitu kitchen dan bedroom dengan atribut di kitchen yaitu cooking mode, yaitu variabel yang bertipe boolean yang menentukan aktivitas memasak di dapur. Nah, dan juga kita diminta untuk menambahkan sebuah method yaitu untuk memperkirakan peningkatan suhu akibat aktivitas memasak tersebut. Nah, lalu di bedroom ini tuh kita menambahkan atribut status yaitu variabel yang bertipe boolean yang menentukan mode suhu yang nyaman untuk tidur. Nah, kita juga diminta untuk menambahkan metode apakah kondisi suhu dan kelembapan itu ideal untuk tidur atau tidak. Lalu kita diminta untuk menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario validasi input pengguna. Misalnya pengguna memutus opsi dengan menu yang tidak tersedia, maka akan menampilkan error atau programnya berhenti. Bukan berhenti, tetapi lalu menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario validasi input pengguna, data sensor yang tidak valid, dan ruangan tertentu tidak diizinkan memiliki suhu atau kelembaban tinggi. Misalnya, dapur tidak boleh terlalu lembab dan kamar sebaiknya tidak memiliki suhu di atas 30 derajat Celcius, seperti itu. Dan kita juga diminta untuk menggunakan standar penulisan pip 8 dan design of Python, yaitu termasuk komentar dan docstringnya. Nah, di sini ada kode saya dan kita kan ada dua modul nih, sensor simulator dan main_npm. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang sensor simulator terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada kelas sensor yaitu representasi sensor dengan nama dan data sensor yang akan menghasilkan data dan suhu kelembaban di mana suhunya yaitu rentang 0 sampai 50 derajat dan kelembaban antara 0 sampai 100%. Dan ada metode def get data untuk mengembalikan data sensor dan data sensor suhu dan kelembaban, dan metode string yaitu untuk representasi string dari data sensor. Selanjutnya ada classroom. Nah, classroom ini adalah representasi objek ruangan dengan atribut suhu dan kelembaban, dan di mana dia ini mengembalikan informasi kondisi ruangan dalam format string seperti itu. Nah, lalu di sini ada kelas kitchen room. Nah, ini adalah subkelasnya, kelas kitchen room. Jadi ini adalah atau inheritance-nya atau pewarisannya dari classroom ya, dari classroom ini, subkelas untuk dapur dengan atribut cooking mode. Nah, jadi kita tadi kan diminta untuk membuat atribut cooking mode. Nah, ini ya atribut cooking mode. Nah, lalu di sini ada metode untuk memperkirakan peningkatan suhu akibat aktivitas memasak. Nah, jika dia memasak, maka akan meningkatkan suhu itu 1 sampai 5 derajat. Seperti itu. Dan di sini ada metode get condition info, yaitu mengembalikan informasi kondisi dapur termasuk mode memasak. Lalu di sini ada kelas bedroom. Ini juga inheritance ya atau pewarisan juga. Ini ada subkelasnya, subkelas untuk bedroom dengan atribut status tidurnya nyaman dan ideal atau enggak sih buat tidur, seperti itu. Nah, ini ada metode def
sleep ideal, cek depth, cek sleep ideal. Ini tuh untuk memeriksa apakah kondisi ruangan ideal untuk tidur. Nah, jika dia suhunya di bawah 30 dan jika kelembaban di bawah 30, return true atau berarti ideal. Kalau di atas 30 dan di atas 60 berarti false atau nggak ideal untuk tidur, seperti itu. Lalu ini ada metode get condition info, mengembalikan informasi kondisi kamar tidur. Nah, ideal atau nggak ideal sih untuk tidur, seperti itu. Nah, di sini ada exception handlingnya. Jadi di sini ada exception handlingnya, yaitu untuk penanganan kesalahannya. Di ini tuh tipenya value error. Nah, di mana ketika sudah ada ruangan yang ditambahkan, maka dia akan mencetak atau mengeprint ruangan dengan nama ruangan ini sudah ada, seperti itu. Di modul main underscore npm ini kita bisa lihat di sini exception handlingnya itu ada raise value error. Nah, ini tuh akan memunculkan value error dengan pesan yang spesifik, yaitu suhu temperatur derajat Celcius tidak valid, harus antara 0 sampai 50 derajat, di mana ketika suhu yang kita harapkan itu tidak sesuai gitu atau di luar rentang yang diharapkan, yaitu di luar 0 sampai 50 derajat Celcius. Dan kelembaban pun seperti itu juga. Kelembaban itu di kelembaban ini akan memunculkan value error ketika kelembaban itu di luar di rentang yang kita harapkan, yaitu 0 sampai 100%. Seperti itu. Lalu ada block try ini. Nah, ini tuh menangani kesalahan ketika pengguna tidak memilih opsi di antara 1 sampai 3 ini. Nah, dan digunakan juga ketika pengguna atau user itu tidak memasukkan opsi antara 1 dan 3 seperti bukan angka, seperti itu. Maka dia akan memunculkan value error, seperti itu. Pilihan tidak valid, pilih antara 1 sampai 3, seperti itu. Lalu ada juga exception handlingnya, dia tuh akan memunculkan value error jika nama ruangannya tuh nggak diisi. Maka user atau pengguna harus mengisi nama ruangan yang akan dilihat suhu dan kelembabannya. Nah, jadi block try ini tuh menangkap error yang mungkin terjadi saat memanggil fungsi menambahkan ruangan. Jika terjadi error misalnya pada validasi data sensor, maka pesan errornya itu akan ditangkap dan menampilkan atau mencetak pesan error, seperti itu. Nah, lalu langsung aja kita running program saya. Kita keluar dari ini dulu. cd smart home monitoring.main. Nah, ini selamat datang. Saya besarkan. Nih ya. Nah, jadi kita di sini diminta untuk pilih 3 opsi kan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak boleh di luar opsi 1 sampai 3. Maka dia kalau di luar itu dia akan error. Coba kita di luar 1 sampai 3 ya. 4 tuh. Kesalahan, pilihan tidak valid, pilih antara 1 sampai 3. Nah, kita pilih 1. Karena kita akan menambahkan ruangan dan kita akan melihat data dan suhu dan kelembabannya, maka kita akan masukkan ruangannya terlebih dahulu. Nah, masukkan nama ruangan nih, kitchen. Tipe ruangan kitchen. Nah, ini tuh masih memasak atau enggak sih? Anggap aja masih memasak ya.
Nah, ruangan kitchen berhasil ditambahkan. Nah, lalu kita tampilkan data semua ruangan. Kita pilih 2. Nah, nih teman-teman, ruangan kitchen suhu 6,27 derajat, kelembapan 69,56 derajat, status memasak, peningkatan suhu akibat memasak 1,51 derajat. Nah, jadi tadi ada peningkatannya kan di subkelasnya. Nih, ya meningkat random uniform dari 1 sampai 5 derajat peningkatannya, seperti itu. Nah, langsung nah tidak valid lagi. Kita keluar dari programnya ini, dan saya akan mencoba kita memasukkan nama ruangan lain ya. Itu bedroom. Nah, dia tanya nih, kita tuh mau kondisi tidur nyaman atau enggak. Misal iya, kan masih tambahkan. Kita coba lihat suhunya. Oh, nih suhu 19,2 derajat Celcius, kelembaban 35,50 derajat, status tidur ideal. Berarti ideal ya buat tidur. Kita keluarkan. Nah, seperti ini. Seperti itu guys. Ya teman-teman. Mungkin cukup video hands on dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang jelas penyampaiannya. Saya Yeri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.